Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsalansar dari kelompok 8. Pada diskusi kali ini kami akan membahas materi tentang komutasi. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Arsalansar, yaitu saya sendiri yang bertugas sebagai moderator pada diskusi kali ini. Yang kedua itu Saudara Kram Natsir yang bertugas sebagai pemateri, dan yang ketiga Saudari Nurfadillah yang bertugas sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Kepada Saudara Akram Natsir, saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi. Rangkaian komutasi adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk menghentikan kerja dari penyearah terkendali silikon. Pembuatan rangkaian ini dilandasi oleh sifat penyearah terkendali silikon yang terus bekerja meski arus pemicu sudah dihentikan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi. Fungsinya sebagai penyimpan muatan listrik pada saat diberikan sumber listrik. Saat sumber listrik terputus, kapasitor melepaskan kembali muatan listriknya. Cara ini lebih aman dibandingkan dengan pemutusan sumber arus langsung pada saklar pencatu daya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis rangkaian komutasi. Ditinjau dari sumber masukannya terdapat dua rangkaian komutasi, yaitu komutasi alami dan komutasi paksa. Jika SCR digunakan dalam sebuah rangkaian tertutup dengan sumber masukan berupa tegangan AC, maka SCR akan off secara otomatis ketika mencapai titik lintas 0 yang disebabkan sifat alami dari sumber AC tersebut. Selanjutnya, jika SCR digunakan dalam sebuah rangkaian tertutup dengan sumber masukan berupa tegangan DC, maka SCR akan off jika arus beban dilawan dengan arus komutasi yang dibangkitkan dari rangkaian komutasi. Proses inilah yang disebut komutasi paksa. Ilustrasi prinsip dasar dari komutasi paksa ini dapat dijelaskan melalui gambar rangkaian komutasi paksa dasar A dan B. Ketika SCR off dan S di on, terjadi proses pengisian C. Ketika S dalam kondisi off dan SCR di on-kan, maka mengaliri arus beban. Kapasitor merupakan komponen utama yang digunakan dalam rangkaian komutasi. Metode rangkaian komutasi paksa dapat dibedakan dalam 6 jenis, yaitu komutasi sendiri dengan resonansi beban, komutasi sendiri dengan rangkaian LC, komutasi komplement, komutasi bantu, komutasi pulsa luar, dan komutasi jaringan AC. Inilah contoh rangkaian komutasi alami. Inilah contoh rangkaian komutasi paksa dasar. Materi selanjutnya yaitu prinsip kerja rangkaian komutasi. Komutasi dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, memberikan panjar mundur, sedangkan yang kedua yaitu memutus sumber listrik dari rangkaian listrik. Pemutusan ini dilakukan dengan menghambat arus listrik dan tegangan listrik yang menuju ke anoda dan katoda. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu komutasi adalah proses untuk membuat thyristor off yang biasanya dicapai dengan mengalirkan arus ke lain dari rangkaian. Rangkaian komutasi biasanya memerlukan tambahan komponen untuk dapat menghasilkan turn off. Baik, itu saja yang dapat kami bawakan tentang materi komutasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.